Seorang remaja wanita yang dihukum atas tindakan pembunuhan yang tidak dia lakukan, di mana pembunuhan itu terjadi jauh dari kampung halamannya, menjalani hukuman mendekam di dalam sel tahanan dengan terus mencari keadilan. 5 tahun berlalu sejak kejadian itu. Seorang ayah yang menyayangi putri satu-satunya datang jauh dari kampung halaman bernama Stillwater demi melepas rindu dengan anaknya. Bill, seorang pria parubaya, pengangguran, mantan pekerja tambang minyak, berperan menjadi sosok ayah yang mesti menunjukkan bukti kasih sayangnya walau di saat-saat itu dia punya kesempatan menjadi ayah terbaik, malah dia sia-siakan dengan sibuk bekerja mencari uang. Melalui sebuah surat berbahasa Prancis, Allison, nama remaja tersebut, meminta kemurahan hati ayahnya menyampaikan surat tersebut kepada pengacara yang dulu menangani kasusnya. Di ujung surat tersebut, Bill yang tak bisa berbahasa Prancis tahu kalau Allison menyebut dirinya ayah yang tak berguna. Dari sinilah kisah bermula. Kisah bagaimana Bill mencari keadilan untuk putrinya Allison. Berdasarkan alamat yang tertera pada amplop surat, Bill segera menemui Mrs. Lepard, pengacara yang ditunjuk oleh Allison. Tanpa alasan yang jelas, ia menolak isi surat tersebut. Selama di Prancis, Bill menginap di sebuah penginapan dan Bill bertemu dengan tetangga yang mengganggu dengan musiknya yang keras. Nama tetangga tersebut adalah Virginie, seorang aktris opera. Bill pun berseru, "Nyonya, tolong kecilkan suara musikmu." "Maaf tuan, saya tidak bisa berbahasa Inggris," begitu jawab Virginie. Namun, akhirnya ketahuan juga ketika Virginie membutuhkan bantuan Bill, dia dengan lantang berbahasa Inggris. Bill pun menjawab, "Maaf Nyonya, saya tidak bisa berbahasa Inggris." Yang berarti sebuah sindiran kepada Virginie yang telah berbohong sebelumnya. Petunjuk demi petunjuk Bill telusuri karena tidak mau disebut ayah yang tak berguna. Bill menemui seorang dosen. Dosen tersebut tidak bisa membantu. Kemudian dosen tersebut mengarahkan Bill kepada seorang wanita remaja. Kemudian Bill bertemu seorang mantan polisi yang menawarinya membuka kasus Allison kembali dengan syarat bayaran yang mahal, dan Bill mesti menemukan sendiri sampel DNA yang diduga sebagai pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Kembali kepada remaja yang mungkin bisa memberi petunjuk, namun hasilnya nihil walaupun sudah dibantu oleh Virginie sebagai penerjemah. Dengan bantuan temannya Virginie melalui Instagram, mereka melacak foto pria bernama Akim yang diduga sebagai pelaku sebenarnya dari pembunuhan tersebut. Foto itu kemudian diprint dan ditunjukkan kepada pemilik bar tempat di mana Allison dan Akim pernah bertemu di malam kejadian 5 tahun yang lalu. Tapi ternyata pemilik bar tidak peduli dan ia hanya benci terhadap warga keturunan Arab di kota tersebut. Tak peduli dengan kejadian yang menimpa Allison. Tindakan itu membuat Virginie marah, sebuah bentuk rasisme, dan Virginie benci terhadap rasisme tersebut. Bill dengan membawa cetakan foto dari Instagram tersebut menemui Allison di penjara dan bertanya, yang mana yang Akim dari foto berikut. Hingga akhirnya Allison menunjukkan seorang pria. Itu Akim, ini orangnya. Dengan inisiatif sendiri, Bill terus mencari dan bertanya kemana-mana hingga ke sebuah komunitas orang-orang Arab untuk menemukan pria tersebut. Hingga sampailah kepada sekelompok berandalan yang tidak sopan, Bill dipertemukan dengan Akim. Lantas Bill dikeroyok hingga ia dilarikan ke rumah sakit. Dari sana Bill gagal mendapatkan DNA Akim. Ali pun marah dan kecewa. Tambah lagi dia mengetahui bahwasannya ayahnya telah berbohong kalau Mrs. Lepard mau membantu kasusnya lagi. 4 bulan berlalu
Bill kini hidup menumpang tinggal di tempatnya Virginia, mendapatkan kerja serabutan sebagai kuli proyek. Selama itu, Bill makin akrab dengan Maya, putri satu-satunya Virginia. Hingga sampailah di suatu hari, Allison mendapatkan 1 hari untuk bebas dan menikmati udara luar penjara untuk digunakan menghabiskan waktu dengan ayahnya. Pertama, mereka menuju pemakaman Lina, remaja yang dibunuh yang merupakan sahabat dan teman sekamarnya Allison. Walaupun terlihat bahagia, tapi Ali tak senang karena dia seumur hidupnya benci pada ayahnya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk kuliah di Marseille, kota di mana ia kini menjalani masa hukumannya. Hingga akhirnya Allison dibawa bertemu dengan Virginia, Maya, dan mereka menghabiskan waktu untuk makan malam dan mengakrabkan diri. Setelah hari itu, Ellie memutuskan untuk gantung diri. Untungnya, petugas yang sigap berhasil menyelamatkannya. Bill pun terpukul dan teringat masa di mana ibunya Ellie juga meninggal karena bunuh diri. Waktu demi waktu, bersama Maya dan Virginia, perasaan Bill pun tumbuh pada mereka. Perasaan tersebut menjadi cinta. Dengan bentuk kasih sayangnya kepada Maya, Bill pun memberikan tiket pertandingan sepak bola di mana klub Olympique Marseille adalah klub favoritnya Maya. Di tengah pertandingan Olympique Marseille, Bill melihat sosok seperti Hakim di kerumunan para supporter. Bill terus memperhatikan dan mengikuti pria tersebut. Hingga di tempat sepi, Bill pun memukul Hakim hingga pingsan dan mendapatkan sampel DNA-nya. Kemudian Bill menemui mantan polisi yang sebelumnya pernah ia temui. Bill menyerahkan sepotong rambut dari Hakim untuk menjadikan sampel tes DNA. Sungguh tak disangka, ternyata Bill menyekap Hakim di ruang bawah tanah rumahnya tanpa siapapun yang tahu. Sejak saat itu, Bill mulai galau setelah Hakim buka suara bahwa dia melakukan itu karena dibayar oleh Allison dengan bayaran kalung emas bertuliskan Stillwater, nama dari kampung halaman Bill. Di tengah perjamuan makan dengan keluarga besar Virginia, Bill terlihat resah dan mencoba meyakinkan dirinya kalau Ellie bukanlah seorang pembunuh. Mantan polisi itu pun curiga. Dia berasumsi bahwa Bill telah berbuat kriminal kepada Hakim untuk mendapatkan sampel DNA tersebut. Dia pun mengutus rekan-rekan polisinya untuk menyelidiki Bill, Maya, Virginia, dan rubanahnya. Setelah dilakukan penyelidikan, pemeriksaan, polisi pun tidak mendapati apa-apa. Karena sebelumnya Virginia telah mengetahui bahwa Bill menyekap Hakim di ruang bawah tanah dan berbaik hati untuk membebaskannya. Namun, dari kejadian itu Bill kehilangan perhatian dan kasih sayang dari ibu dan anak tersebut, hingga Bill pun diusir. Tentulah Maya yang paling sedih dengan perpisahan itu, hingga tak sanggup mengucapkan selamat tinggal kepada pria yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Hari-hari berlalu, hasil tes DNA pun keluar dan didapati bahwa DNA Hakim cocok dengan DNA yang ditemukan di TKP pembunuhan saat malam itu. Hakim pun membuka penyelidikan kasus Allison kembali. Walaupun tersangka belum ditemukan, tapi dengan adanya bukti tersebut Allison berhasil dibebaskan. Hal itu nyatanya tak membuat Bill bahagia, sebab Bill tahu fakta sebenarnya adalah bahwa benar anak kandungnya memang bersalah atas pembunuhan itu, walaupun itu tidak dilakukan oleh tangan Allison sendiri. Kembali ke kampung halamannya, Stillwater, Oklahoma, Bill dan Ali pun disambut bak pahlawan
pulang dari medan tempur. Disambut dengan pesta penjambutan yang meriah. Semua warga pun bersuka cita atas kepulangan mereka. Di saat berdua dengan ayahnya, Allison mengakui semua kesalahannya, bahwa dia tidak bermaksud untuk membunuh Lina. Tapi apa yang terjadi telah terjadi. What happened is happens. Bill pun tahu kini ia hidup dengan monster yang berwujud putrinya dan menerima kenyataan itu. Seiring berlalunya hari, rindu demi rindu menghampiri Bill. Rindu kepada Maya dan Virginie, membawa kenangan dan kehidupannya kembali ke kota Marseille. Kini ia tak pernah merasakan Stillwater seperti yang ia rasakan dulu sebagai kampung halamannya. Karena Bill tahu Virginie dan Maya lah rumahnya. Cerita pun berakhir. Jadi di sini cerita tentang sebuah kegalauan bak kehidupan yang dibolak-balikan oleh kenyataan. Seorang ayah yang ingin membuktikan kepada anak satu-satunya bahwa dia benar sayang kepada anaknya. Hanya saja anak yang tidak tahu diuntung ini malah mengecewakan ayahnya dengan berbohong dan berbuat tindakan kriminal. Untuk itu Bang Mon berpesan kepada para pendengar dan penonton setia Bang Mon, jangan jadi anak yang durhaka kepada orang tua. Seperti apapun orang tua kita, orang tua tetaplah menyayangi anaknya. Oke, nah ini sekedar penutup aja ya. Terima kasih sudah mendengarkan Bang Mon berceloteh. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe. Kalau kalian suka tekan tombol like. Kalau kalian suka nggak mau tekan tombol like juga nggak apa-apa, tapi jangan tekan tombol dislike. Tapi kalau pengen tekan tombol dislike ya silakan, Bang Mon nggak larang gitu. Kalau di handphone kalian tidak ada tulisannya subscribe, tolong pencet langganan. Oke, dah itu aja. Terima kasih.